Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun yang lagi kerja, nah kali ini kita ada di suatu segmen yang menurut gue sih ini asik banget. Soalnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng sahabat, temen, dan juga jadi partner sih. Nanti kita akan banyak bahas di segmen ngopi. Ngobrol pakai hati. Sahabat ngopi, ngobrol pakai hati. Kali ini gue kedatangan sahabat gue yang udah lama banget, Bang. Beneran, gue udah lama banget nggak ketemu lu, Bang. Iya ya. Ya. Udah berapa bulan sih bang? Berapa tahun? Kayaknya hampir setahun kali ya. Tahun lebih ya, setahun mau lebih ya. Iya. Aduh. Pokoknya ya, ini jadi apa ya? Ajang silaturahim juga sih kali ini. Oke, sahabat ngopi, ngobrol pakai hati. Kita sebelumnya pengen kenalan dulu nih Bang. Soalnya teman-teman nih banyak yang belum kenal, sama gue juga belum kenal sih ya Bang. Ya oke, nggak apa-apa. Biar kita lebih akrab. Boleh dong Bang, kenalan dulu siapa namanya. Oke, terima kasih sahabatku Bang Rangga. Hai sahabat ngopi, berjumpa kembali dengan saya dan Bang Rangga ngobrol pakai hati, luar biasa. Oke, kopinya nggak ada Bang. Betul ya, kurang satu nih kopi. Iya, nanti ya kita pakai kopi ya. Oke, mungkin sahabat ngopi di sana juga harus pakai kopi biar asik ketika kita ngobrol, Betul, ya kan? betul. Ya kan? Terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya, Bang Rangga. Jangan lupa untuk ditonton dan like dan share ya. Betul. Tuh, itu yang paling penting. Biar konten kita terus-terusan ya Bang. Ya, supaya bermanfaat, bisa teman-teman like, share, and comment di situ. Oke, betul. Ya, izinkan saya sebenarnya, saya itu orangnya pendiam sebenarnya Pak. Pendiamnya aja Iya. begini loh teman-teman. Iya, pendiam, nggak malu-malu tapi gimana gitu ya. Waduh. Karena ruang lingkupnya itu jauh dari kota, terus mainannya itu di kampung, dan memang asal muasalnya dari kampung gitulah teman-teman, sahabat kopi. Semua dari kampung deh Bang. Iya, dari kampung. Tapi beda teman-teman, saya beda Bang. Kampung Gimana, itu emang gimana sih? udah jarang listrik, jalan udah bolong-bolong, gitu. Terus dari kota tuh jauh. Itu banyak tikusnya Bang di sana. Enggak juga sih, maksudnya jauh jauh. tikus gitu kan. Jaraknya jauh. Jadi butuh berapa jam untuk sampai ke kota. Nah, Gitu sih. Saya Huday Hudai. Syam. Panggil saya Kang Huday. Kang Hudai. Instagramnya apa Bang? Mas Huday Syam. Mas Hudai Syam tuh teman-teman, nanti Oke. akan ditaruh di kolom deskripsi ya. Mas Follow. Huday. Abang sebenarnya dari mana sih Bang? Tadi kan kampung, kita pengen tahu juga kampung mana gitu. Oke. Belum disebutin tuh. Kampung saya itu yang biasa sering dicari sama orang ketika mau bepergian jauh. Waduh, ini keluarnya Apa tuh? sulit banget. Apa ya? Keluarnya sulit banget nih keluarnya. Jadi kampung saya itu terkenal dengan ramuannya. Jadi kalau nggak ada ramuan itu, Kedua. orang tuh nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi orang itu masaknya itu bahannya kurang. Tuh, clue kedua Kira-kira tuh. apa tuh? Tebak. Ya. Tebak, teman-teman ya. Nah, Makin menarik nih. sebut saja garam. Jadi kampung saya tuh di Pulau Garam. Ayo, apa? Garam. Silakan teman-teman ya. Sahabat ngopi pasti tahu lah ya. Pulau Garam tuh terletaknya di mana, provinsinya di mana, dan kabupatennya di mana, teman-teman pasti tahu tuh. Jadi emang banyak garam di sana ya Bang ya? Ya, rata-rata karena kita dikelilingi oleh pantai. Aduh, Keliling ini pantai. nih ketiga nih keliling Ya, oleh pantai, dikelilingi oleh teman-teman. pantai, dan di sana itu produksi paling besar mungkin ya se-Indonesia di pulau saya itu. Itu. Makin jelas nih teman-teman ya. Iya. Makin jelas, saya silakan Ya. tebak. Gimana kira-kira sahabat ngopi bisa di komen ya di kolom. Iya, harus dong biar lebih kenal ya. Heeh. Nanti jawabannya mau dijawab atau nanti aja Bang? Nanti aja. Oke ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Sedikit
perkenalannya sebenarnya Bang ya itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi kenalan. Yang penting nanti teman-teman biar lebih kenal, gue saranin buat follow langsung Instagramnya biar lebih tahu Kang Huda ini siapa gitu ya. Oke. Promosi. Iya. Kan kita butuh promosi juga ya Bang. Betul. Kan promosinya buat hal-hal yang baik. Siapa tahu kan itu teman-teman, sobat-sobat ngopi lagi bingung nih mau cari inspirasi. Lihat Kang Huday, Mas Huday gitu ya. Udah langsung, iya nih orangnya cocok nih buat ngisi. Ngisi apa nih ya kan? Ngisi air. Ngisi apa aja boleh ya. Boleh dong Kang Huday, biasanya sehari-hari gitu aktivitasnya apa gitu kan kita pengen tahu juga. Jadi sehari-hari saya tuh Bang ya karena hobi ya jalan, traveling, Traveling, ayo. terus suka baca, itu paling hobi banget. Baca. Nulis puisi apalagi. Ayo siapa yang mau jadi Hayati? Hobi tuh, hobi. Jadi Oke. sama mengajar. Nah, itu kebiasaan untuk mengabdi ke masyarakat. Tujuannya mengajar itu. Jadi kalau hobi biasa mah jalan, ya paling baca. Itu aja, sahabat ngopi. Membina juga ya Bang ya? Oh iya, itu pasti ada membina. Soalnya kan membina untuk membini itu Itu perlu tuh, apalagi yang masih jomblo ya. Iya. Ya. Siapa tahu kan dari sesi ini kan kita banyak relasi gitu. Relasi akhirnya menjadi Relawan. Menawarkan diri ya Bang ya. Relasi jadi relawan. Ya, oke. Bisa. Jadi kebanyakan juga sepertinya Abang lebih banyak aktif di pendidikan kayaknya tadi ya. Iya betul. Ya suka dengan pendidikan banget Bang, suka banget ya. Iya. Apalagi sekarang ya orang-orang perlu banget sih pendidikan apa aja gitu ya. Maksudnya pelatihan pendidikan apa ada. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus misalnya kayak gitu. Oh tentu pasti ada banyak yang membutuhkan. Abang pernah terjun ke situ juga? Iya, alhamdulillah kegiatan untuk mengajar anak berkebutuhan itu adalah hobi Bang. Itu juga udah sering itu berarti ya ABK? Kurang lebih 3 tahunan berkecimpung dunia anak berkebutuhan khusus atau bahasa kerennya ya, bahasa orang kampung special need lah. Special need. Iya Pak, special need. Kalau saya sih special one. Banyak maunya ya. Tapi Abang saya bayar Anda mau begitu ya? Enggak ya? Itu juga sih boleh. Boleh. Tergantung permintaan sih. Gitu. Pantas Abang kan ada bewoknya ya. Ini sih atribut doang Ada. Makanya kalau sesi apa nanti ya bisa jadi ini nggak ada, itu kan tergantung. Karena Abang udah pakai brewok, gue nggak mau juga dong kalah. Pakai brewok juga. Mantap. Brownies ya. Brownies apa tuh Bang? Brewok manis. Oke. Emang sebenarnya kita tuh iya sahabatan gitu ya. Udah berapa lama Bang ini? Dari 2015 sekarang 2021. 21. Iya 21 hampir 6 tahun lah ya. Hampir 6 tahun lah sahabat ngopi. Udah kenal lah kita insyaallah ya. Jadi ya partner juga tadi kan dibilang dia emang ini teman gue nih emang keren banget. Ini ada yang kepikiran nih Bang. Kan tadi ada Abang udah banyak di dunia ABK nih. Ya, ini benar-benar nih karena kayaknya anak-anak ABK ini sebenarnya yang gue pengen tanya nih Bang, kenapa sampai dikatakan anak berkebutuhan khusus? Nah itu kenapa dulu nih? Pertama dikategorikan anak berkebutuhan atau ya dikategorikan bahasa ilmiahnya special need itu banyak faktor Bang sebenarnya. Banyak ya? Iya, faktor pertama kalau dari segi kesehatan itu faktor genetik. Ketika dia pembiasaan ketika dia hamil, kebetulan saya bukan hamil ya, saya tidak bisa hamil saya. Tapi perutnya kita ini ya. Jadi pembiasaan seorang perempuan ketika hamil itu ada faktor-faktor yang
dilakukan oleh seorang ibu hamil melebihi batas dari kewajarannya. Salah satunya adalah dalam segi makanan yang berlebihan, yaitu tentang micinnya atau tentang gulanya atau karbohidratnya yang dikonsumsi oleh ibu hamil yang tidak seimbang dengan pola kehidupan sehari-harinya, Bang. Oh, jadi itu pengaruh juga, Bang. Pengaruh banget. Pengaruh, ya. Makanya ketika ada seorang wanita yang hamil itu, Bang, ya, dari mulai mereka itu dikategorikan 1 bulan sudah isi, Ya. nah itu sudah mulai dirutinkan dan diprogramkan tentang masalah makannya, ucapannya, hatinya, tingkah lakunya yang nanti akan mempengaruhi janin yang ada di dalam rahimnya, Bang. Oh, jadi secara makanan terus secara psikologis juga sama. Dia akan Betul. mempengaruhi asupan yang melalui dohir ataupun batin, itu akan mempengaruhi proses perkembangan janin yang ada di tubuhnya. Jadi bagusan tuh kayak gimana gitu, Bang? Nah, Buat ibu-ibu nih, mungkin ada juga yang dari teman-teman dari kalangan ibu-ibu gitu kan, yang ibu muda gitu. Nah, jadi kalau buat sahabat ngopi yang khusus perempuan nih ya, yang sedang dalam proses hamil pada saat ini, Iya. jadi yang pertama yang dilakukan adalah mulailah dengan hidup sehat atau Hidup disebut sehat. dengan jaga kesehatannya. Sehat. Nah, tetap sehat, higienis, nah itu perlu Higienis. dalam setiap makan, dan pola kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, cara ucapannya, cara tingkah lakunya, bahasa kerennya lah ya, akhlaknya, etikanya, itu akan yang mempengaruhi. Pertama itu dulu. Nah, ketika sudah mulai berjalan nih dengan baik, baru diprogramkan dalam jangka 9 bulan itu apa programnya untuk ibu hamil. Ada tuh banyak, tinggal sahabat-sahabat ngopi bisa searching tuh ya. Program ibu hamil tuh ada kan. Promil, yang pertama menjaga kesehatan, yang kedua menjaga pola makan, yang ketiga menjaga kebiasaan pola istirahatnya, tidurnya. Nah, itu nanti bisa diatur. Bisa diatur ya semuanya. Nanti ya. bisa searching ya, khusus ibu promil. Ya. Program ibu hamil. Promil tuh ya, program ibu hamil. Ibu hamil. Oke, ternyata dari apa yang diasup dari zohir dan batin ya. Harus balance gitu, Bang. Ini makanya emang kita perlu juga menemukan calon-calon yang baik, yang baik, mendukung ya, mendukung Oke. gitu. Jadi Walaupun latar belakangnya dia bukan anak pendidikan, Bang, Oke. tapi dia sebelum dia nikah mungkin ada pranikahnya itu. Makanya ada bahasa seminar ataupun webinar itu ada pranikah. Nah, isinya adalah mencakup keseluruhan untuk melanjutkan pernikahan yang serius. Di situ ada program-program pranikah yang harus dilakukan sebelum menikah berlangsung. Berarti enggak mesti harus punya background pendidikan. Nggak mesti. Bisa jadi dia backgroundnya ekonomi, sosial, bisa hukum, juga. bisa ya? Bisa kedokteran. Itu apalagi kalau kedokteran udah pasti enak tahu, dong. udah iya. Jadi dia hamil sendiri ya, Bang ya? Ya enggak juga. enggak juga. Harus ada perimbuhan dari imbuhan orang lain, pasti iya. ada. Harus campur tangan orang lain juga. Iya, ya. pastilah Permudah. gitu. Oke. Kan kita tadi udah tahu nih sobat ngopi ya. Iya. Mungkin teman-teman yang pernah menemukan atau pernah mengalami langsung ketemu sama anak ABK bisa nih kasih pengalamannya di kolom komentar, nggak apa-apa, biar nanti kita bisa baca-baca juga ya, Bang ya. Ya, betul. Ya. Nah, selanjutnya nih, Bang, kan kita udah tahu tadi anak ABK tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya anak ABK itu apakah dia yang maaf nggak punya, misalnya nggak ada tangannya, misalnya kayak gitu, atau misalnya tunawicara ataupun tuna-tuna yang lainnya, apakah dia disebut anak ABK juga gitu, Bang? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Oke, sahabat ngopi, sebenarnya yang disebut dengan anak ABK itu kalau di bahasa Inggris itu adalah children with special needs atau anak berkebutuhan khusus. Kalau dia masuk sekolah menjadi student with special need, anak berkebutuhan khusus atau murid berkebutuhan khusus. Nah, yang ditanyakan oleh
sahabat saya ini tadi, itu sangat penting sahabat ngopi ketahui bahwa sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu memang banyak versi dan banyak macamnya. Terutama yang tadi ditanyakan, apakah anak yang kekurangan fisiknya itu dikategorikan anak berkebutuhan? Ya, anak berkebutuhan. Gitu. Tapi apakah anak-anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya lebih senang gitu diperlakukan seperti anak biasa, atau dia kan special need gitu ya? Apakah dia sebenarnya lebih senang diperlakukan sebagaimana treatment yang sudah ada gitu, istilahnya sudah dikonsep, sudah di packaging lah sedemikian rupa gitu oleh gurunya mungkin atau oleh mentornya? Apakah dia sebenarnya lebih senangnya ya diperlakukan sama teman-teman yang lain sama gitu? Oke. Kalau pada dasarnya dan pada hakikatnya anak fitrahnya mau dihargai dan mau disayangi. Pada dasarnya gitu Bang ya. Fitrahnya. Kenapa tidak boleh dibeda-bedakan? Karena mereka juga memiliki hati. Kan kita ngobrol pakai hati, maka akan kembali kepada hati. Kan ada bahasa, kalau keluarnya mulut kita mau keluar kata-kata dari mulut kita menggunakan hati, maka orang yang mendengarkan pun akan menerima melalui hati. Seperti itu. Makanya ada segmen ini nih, ada segmen ini kan, ngobrol pakai hati. Tetapi anak berkebutuhan khusus atau children with special need tadi itu memiliki kasih sayang khusus dibandingkan anak yang normal, Bang. Dia butuh sangat diayomi, dilindungi, didekati, dan bahkan dididik sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak sebayanya gitu. Sebayanya itu yang bisa berlari, bisa berbicara bersama, itu tidak bisa. Maka dikategorikan anak berkebutuhan. Tapi kalau dicontoh nih Bang, dalam realitanya nih, apakah setelah di lapangan gitu kan terjun langsung, ternyata berbeda nih dengan gambaran ini, apa ada contohnya gitu, atau terus bagaimana penanganannya juga Bang? Oke, jadi pertanyaan sangat bagus kembali. Jadi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya memiliki karakteristik khusus di bidang individu atau di bidang emosinya, pada umumnya seperti itu, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental atau emosi dan fisiknya, dan itulah yang dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Lalu untuk penanganan itu sendiri perlu banget Bang, karena memang anak berkebutuhan khusus itu diistimewakan supaya mereka tuh normal seperti anak sebayanya gitu. Penanganan antara lain adalah yang pertama memiliki program atau disebut dengan IEP Bang, atau Education Individual Program gitu. Jadi program individual program gitu, harus memiliki itu dulu. Lalu ketika sudah memiliki program tersebut, baru kita repetition program IEP tersebut dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Jadi harus balance tuh Bang, antara jadwal rumah sama jadwal sekolah itu harus balance, selaras dan sejalan. Jadi setiap bulan, jadi kan anak memiliki program khusus dari sekolah yang dilakukan di sekolah itu perlu dilakukan di rumah. Dan itu ditarget, harus ada targetnya Bang. Itu yang menyortir atau misalnya yang pegang list itu orang tua atau gurunya biasanya? Nah, itu harusnya lebih tepatnya kepada guru. Guru yang memegang program lalu dialihkan ke orang tua untuk dilanjutkan di rumah. Menarik. Itu menyatukan frekuensi dan komunikasi yang sama. Itu diperlukan kerjasama antara teacher dan parentnya, antara guru dan orang tua. Begitu supaya program anak tersebut itu bisa sejalan gitu. Berarti harus kedua-duanya Bang ya? Harus, tidak keduanya juga, ada orang ketiga, yaitu kalau nggak bisa
melalui orang tua, Ya. bisa melalui pembantunya yang biasa memegang anak Oh tersebut. gitu, ya. Itu orang ketiga. Jadi orang pertama itu guru yang memberikan program dan yang dilaksanakan di sekolah, lalu ditransfer atau delivery kepada parentnya. Parent tidak bisa, lalu bisa dibantu Penanggung dengan jawab yang penanggung lain ya. jawabnya seperti mbak-mbaknya gitu lah ya. Kenapa nggak mas-masnya? Nggak ada mukanya gitu ya. Ada sih, ada ya, tergantung dari Kakaknya bisa jadi. bisa tapi jadi. memang kalau anak berkebutuhan khusus biasanya dia memiliki pendamping atau istilah bahasa psikologinya tuh shadow teacher. Oh, gitu. ya, Guru pernah dengar. pendamping, Ya. shadow teacher. Nah itu perlu biasanya gitu. Seru juga ya ini membahas tentang anak ABK, tapi jangan salah, bukan anak buah kapal ya. Ya bukan, Bang. Ini anak berkebutuhan khusus atau tadi children with special need. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin special one ya, banyak maunya tadi. Kayak gue nih banyak maunya. Jadi sahabat ngopi ya, tadi kita udah tahu lah gimana sih anak ABK, terus gimana cara nanganinnya walaupun tidak dalam. Makanya teman-teman harus banyak nih. Nanti silakan banyak-banyak cari kabar-kabar tentang ABK juga bisa ya Bang ya. Nah, terus gimana nih Bang, kalau menurut Abang nih, kan misalnya sebagai saya nih yang nggak tahu anak ABK harus seperti apa. Kan Abang kan udah 3 tahun, mungkin teman-teman sobat ngopi juga belum tahu nih kalau kita ketemu anak ABK harus seperti apa gitu. Sebagai orang yang ngelihat aja gitu, belum tahu secara langsung, kayak Abang nyemplung gitu istilahnya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya sahabat ngopi dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat atau slow motion lah, anaknya yang slow motion, geraknya slow gitu, atau mengalami gangguan retarded atau namanya, atau yang tidak pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya gitu Bang. Jadi banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus tersebut gitu, seperti disability atau impairment gitu kan, atau handicap. Nah, atau disebut dengan World Health Organization atau WHO itu mendefinisikan masing-masing istilah sebagai tanda anak berkebutuhan khusus itu memiliki ciri-ciri yang berbeda gitu, walaupun mukanya sama tapi kelakuannya beda-beda. Ada yang memang emosionalnya tinggi tapi dia fokus. Ada sebaliknya, dia fokus tapi tidak memiliki emosional. Jadi kurang gitu ya, emosinya. Itu kurang kelihatan gitu. Ada yang memang aktif banget. Nggak mau bisa duduk tenang seperti kita ini, nggak mau. Justru nyamannya itu dia lari-lari gitu aja. Jadi contoh nih Bang, kalau yang misalnya hiperaktif kita harus kayak gimana, contohnya aja. Oke. Buat yang hiperaktif atau enggak misalnya nanti kita ketemu sama anak yang misalnya yang tadi slow motion ya yang tidak kelihatan emosinya secara langsung gitu, gimana tuh Bang? Contohnya gini. Yang hiperaktif dulu deh. Hiperaktif. Nah, anak hiperaktif itu ciri yang paling dasar adalah dia selalu mengeklep tangannya. Kalau bahasa educationnya itu steaming. Gini. Nah, begini. Gitu lah. Gitu ya. Biasanya kan kalau gini ini Bang, olahraga biasanya. Iya, olahraga. Lalu dia sering melihat ke langit atau ke atas gitu. Lalu hati-hati teman-teman ya, menghempaskan tangannya gitu. Lalu hati-hati teman-teman nih kalau misalnya diam-diam langsung. Nah, itu ciri-ciri bahaya gitu. Itu bahaya. Gitu ya. Walaupun itu dilakukan beberapa jam kemudian gitu. Cuma cepet gitu, beberapa detik habis itu enggak lagi. Jadi kayak gitu. Mungkin dia ada gradasi kali ya. Iya, ada gradasi. Ngapain? Kalau kayak bahasanya apa ya? Kalau muncul gregetnya seperti itu greget teman-teman. Itu teman-teman greget gitu. Greget. Tapi kalau bahasa anak ABK itu steaming. Nah, steaming, menggerak-gerakkan tangan yang seharusnya tidak perlu digerakkan gitu. Tiba-tiba aja gitu. Gimana cara ngadepinnya gitu? Kalau anak yang suka lari-lari ini nggak mau. Abang gimana biasanya?
Nah, biar menertibkan lagi atau biar dia ngelakuin apa yang abang perintah gimana tuh? Nah, kalau kita menemukan anak seperti itu, cara edukasinya yang pertama adalah harus memiliki terapis atau alat ya, alat kursi terapi lah. Alat. Ya, kursi terapi, kursi seperti ini. Iya, iya. Yang dia bisa duduk tapi tidak bisa bergerak. Nah, terapisnya gitu. seperti itu yang pertama. Biar ngerasain diem dulu gitu. Dia karena behaviornya terlalu aktif, Iya, dia iya. kita harus mengurangi dulu keaktifannya itu dengan cara dia masuk ke dalam kursi terapi tersebut gitu. Jadi ada kursi terapi khusus buat Iya. anak ABK. Jadi dia cuma badan separuh badan ini, Iya, jadi iya. cuma tangannya aja, jadi kakinya nggak bisa gerak. Bukan nggak bisa gerak, gimana sih? Iya. Cuma terbatas ruang geraknya terbatas. Jadi Iya, bisanya iya. duduk aja gitu. Iya, Gitu. kebayang sih. Iya. Gimana tuh ya. Jadi itu salah satunya. Salah gitu satunya ya. itu dulu. Oke. Nah, itu baru dilakukan setiap hari. Dan itu Gitu. harus didiemin gitu aja atau kita harus ada arahan juga gitu. Perlu. Harus kan? Harus. Nggak kosong gitu aja ya. Ya juga. Jadi harus ada edukasinya setelah dia berada di kursi Di kursi terapi itu. gitu. Iya bener juga, kasihan juga kalau disekep gitu kan. Iya. Terus didiemin aja. Gitu. Terus dia nangis gitu. Kita iya duduk sebentar aja nggak nyaman gitu Panas ya, nggak nyaman ya. Ini panas nih, nggak ada anak AC. berkebutuhan khusus yang seperti itu memang perlu berada di kursi terapi khususnya bagi anak yang hiperaktif. Oke, untuk pembiasaan berarti Bang ya. Betul, itu edukasinya. Oke, itu salah satunya teman-teman. Salah satunya ya. Kalau yang ini deh Bang, salah satu lagi untuk yang misalnya dia sulit gitu untuk mengungkapkan sesuatu, sulit untuk ya emosinya tuh kayaknya kok ini orang biasa-biasa aja, emosinya nggak kelihatan gitu. Itu gimana tuh Bang? Salah satu terapinya aja. Oke. Salah satunya adalah untuk menterapi anak seperti itu adalah yang pertama perlu ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus adalah memunculkan emosi itu untuk bisa tiktokan, bahasa apa Bukan TikTok bukan ya, Bang? itu aplikasi ya. TikTok Ini ini. skip dulu lah, ini semua Oke. skip dulu lah. Jadi ketika ditanya, Oke. umpama contoh, what is your name, dia jawabnya my name is. Nah, Oke. tapi kalau ditiru sama dia what is your name, kalau dia menjawab what is your name juga, berarti dia masih belum bisa tiktokan. Iya, gitu iya. lah. Talk. Iya, oke. Berarti Gitu. emang harus dilihat dari penyambungan setelah kita ngajak ngomong gitu. Ngajak ngomong. Jadi kalau dia bisa diajak ngomong, edukasinya harus begitu. Dan lalu kita harus menekankan kepada anak itu untuk tidak mengikuti apa yang kita ucapkan. Gitu. Gitu. Berarti jangan diikutin gitu ya. Jangan cuma siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nah, seperti itu anak kebutuhan, jangan anak berkebutuhan khusus nih kamu. Iya, Aduh. Nah, itu jangan. Nanti diucapkan atau di reminder kepada dia, jangan katakan itu lagi. Sebutkan nama kamu, ditunjuk gitu. Sampai kita Kasih sebutin isyarat juga. Iya. Namanya siapa gitu, nama Kamu saya. iya, Oh, kasih gitu. isyarat supaya dia paham kalau yang ditanya itu adalah nama kamu gitu. Bukan nanya lagi siapa nama kamu. Iya, Oke. gitu. Tuh, makanya teman-teman kalau ada orang yang nanya disimak, kalau misalnya Simak, kita dijawab. nanya lagi, nah itu Nah, itu berarti pernah siapa? mengalami dunia anak KBK tuh biasanya Iya, gitu. Oke. Kita tanya, dia tanya balik. Wah, jangan-jangan dia pernah jadi anak KBK tuh. Gitu. Tonton hati-hati ya. Maka kalau ada orang tanya, langsung aja jawab gitu. Jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya lagi. Oke. Itu bisa kena sindromnya juga. Oke, ini menarik Gitu. banget Bang. Oke. Ngeri juga kan ya? Iya. Gitu. Jangan-jangan nanti coba Abang tanya. Enggak. Oke. Kalau ditanya enggak sejauhnya. Oke, menarik Iya. banget teman-teman ya. Sahabat ngopi yang sudah ada di rumah, yang tadi masih di skip, silakan nanti untuk
coba dilihat lagi keseluruhan biar tidak potong-potong gitu ya, biar kita lihat keseluruhan dari video ini, biar nanti teman-teman mendapatkan insight yang menyeluruh gitu ya dari sesi ini di ngobrol pakai hati. Oke Bang, satu pesan deh buat kita nih, buat sahabat-sahabat ngopi ya yang ngobrol pakai hati, satu pesan deh, apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai orang yang misalnya dikatakan normal kepada anak ABK gitu, atau untuk dunia pendidikan lah, tapi yang untuk menangani anak-anak ABK di sekelilingnya atau untuk orang tua gitu. Nah, silakan Bang. Jadi ini saran saja ya dari saya bagi sahabat ngopi di luar sana yang lagi nonton video ini, share. Pertama share karena ini adalah bentuk edukasi khusus untuk anak-anak yang memiliki berkebutuhan atau memiliki kekurangan dalam komunikasi, ucapan dan tindakan. Pertama, share. Jika memang itu saran saya nih, jika memang pemerintah memang serius dalam melaksanakan program pendidikan anak berkebutuhan khusus atau dikategorikan sekolah inklusi, maka harus dilakukan adalah dengan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan inklusi secara konsisten, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para guru. Nih, sebagai seorang guru harus penting diketahui untuk mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan, Bang. Istilah bahasanya cooperative learning. Oh iya. Seperti fun and learning. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Gitu ya. That's good. Seperti itu. Jadi cooperative learning ini atau disebut dengan saling mempertumbuhkan pembelajaran akan mengajarkan para siswa atau anak untuk dapat saling memahami atau disebut dengan mutual understanding. Apa tuh ya? Jadi seperti itu. Mutual, saling memahami gitu kan. Sehingga kekurangan masing-masing temannya dan peduli atau care terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian, maka sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan, Bang, atau disebut dengan competitive learning. Jadi nggak ada persaingan dalam belajar, karena tujuannya hanya satu, yaitu saling memahami dan saling mensupport untuk sama-sama cerdas dalam belajarnya. Bukan istilahnya persaingan untuk belajar, gitu ya. Ya, nggak ada yang kompetitif gitu. Jadi harus kooperatif dalam belajar gitu. Jadi yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Jadi dalam waktu yang bersamaan competitive learning dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru, orang tua, praktisi pendidikan dalam menjalankan pendidikan di Indonesia. Maka pada akhirnya suasana belajar kooperatif ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan, teman-teman, bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial bagi para siswa, guru dan orang tua, bahkan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Dan bagi orang tua ataupun teman, orang tua dan temannya yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau student lagi apa Pak? Bahasa Inggrisnya student with special needs merupakan tantangan yang cukup berat bagi banyak orang tua. Memang betul, tidak sedikit yang mengeluhkan bahwa merawat dan mengasah anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan tenaga dan perhatian, perhatian yang sangat ekstra, Bang. Ekstra, ya. Karena tidak semudah saat melakukannya pada anak-anak normal gitu loh. Jadi, namun hal ini harus dapat disikapi secara positif, Bang. Agar kenapa? Agar perkembangan dan berbagai potensi yang masih dimiliki oleh anak-anak tersebut dapat
memberikan inspirasi, memberikan perkembangan yang layak serta signifikan dalam pertumbuhan cooperative learningnya atau memahami tentang pembelajarannya seperti itu. Jadi prinsipnya meskipun memiliki keterbatasan bukan berarti tertutup sudah semua jalan bagi anak berkebutuhan khusus, tapi dapat juga kita mendidik anak berkebutuhan khusus tersebut bisa sama-sama berhasil dalam kehidupannya untuk menjalani kesehariannya dan aktivitas kesehariannya. Seperti itulah ngomongnya ya, pelepotan sahabat-sahabat ngopi. Saking kita seriusnya ini ya, information aja ya. Kayaknya ini untuk mendatang kita butuh kopi kayaknya Bang. Nah, karena nggak ada kopi, biar sahabat seret ya. Seret banget ya. Jadi perlu ada kopi sebenarnya nih. Atau ada yang mau endorse apa? Endorse. Nah, itu kan kalau udah ya, biar besok di sini ada minumannya. Nah, itu boleh ya. Boleh di kolom komentar. Iya, komen nanti di email juga boleh ya. Oke, ini menarik banget sih sebenarnya Bang. Nanti kalau kita ngomongin lagi gitu ya, ini sebenarnya bisa juga ke bullying. Ya, itu nanti terus nanti bisa ke pendidikan menjadi orang tua yang menarik gitu untuk anak gitu. Bisa juga, bukan hanya untuk ABK aja jadinya ya. Betul. Terus nanti fun learning di rumah gimana menciptakan hal itu gitu kan, biar anak tuh nggak kabur-kaburan gitu. bermain sambil belajar itu perlu diterapkan oleh para orang tua yang ada di lingkungan kompleks. Nah, tuh nanti kita akan bahas lagi tuh teman-teman ya. Jadi kesempatan kali ini terima kasih banyak nih Bang Uday. Waduh. Makasih ya sahabat-sahabat ngopi luar biasa hari ini. Mantap banget. Makasih ya Bang Rangga sudah mengundang saya di channelnya Bang Rangga. Bukan Bang, ini nanti ada di channelnya IMK. Oke ya. Siap. Nanti ini segmennya ngopi tapi di channelnya Inspirasi Muda Kreatif. Siap. Ya. Nanti kita akan sambung lagi di ngobrol sama Bang Uday ya, tapi jangan lupa untuk like, comment, and share. Oh ya, satu lagi, subscribe dong. Ya, jadi kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, masih di ngopi, ngobrol pakai hati. Bersama kita Rangga dan Huda. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.